Dari berbagai konten milenial Malaysia yang muncul di media sosial, kita menjadi tahu bahwa generasi Melayu Malaysia sebetulnya sedang bingung. Baik kaum Melayu palsu maupun asli, tampak gundah setelah menyerap banyak informasi di era digital. Mungkin bertahun-tahun, mereka menyangka bahwa tamadun Melayu versi Malaysia itu benar-benar hebat. Umumnya, mereka juga mengira sebagai bagian penting, bahkan menjadi pusat peradaban Nusantara. Selama bertahun-tahun pula, kaum Melayu Malaysia menganggap seluruh Nusantara sebagai dunia Melayu. Seluruh Nusantara seolah milik mereka. Bahasa Melayu pun seakan-akan kepunyaan mereka. Seolah-olah pula, orang-orang Melayu Malaysia yang menyebarkan bahasa Melayu di Nusantara, bahkan seluruh dunia. Kini, sebagian mereka mungkin telah menemukan kenyataan pahit, bahwa semua itu hanya ilusi, hanya omong kosong, hanya propaganda Melayu Malaysia. Ilusi itu mulai rontok, karena orang-orang Malaysia sebetulnya berada di pinggiran Nusantara. Mereka hanya orang pindahan dari suku-suku hebat di Nusantara. Hanya saja, sebagian Melayu Malaysia barangkali belum sadar dan tetap sombong. Mereka sudah termakan propaganda Melayu yang bermuatan politik. Apalagi, mereka tidak mendapatkan pendidikan sejarah yang benar, sejarah yang sesuai fakta. Sejarah di Malaysia tampaknya lebih banyak untuk mendukung propaganda ideologi Melayu. Kemungkinan adanya sikap yang sombong itu sudah lama diingatkan oleh profesor dari Rusia. Orang lazimnya tak faham kepentingan sejarah, ya, kepentingan tahu akar dan asal-usul sendiri. Jadi akibatnya rasa mereka kepada identiti Melayu itu tidak begitu mencengkam. Ya, betul. Dan atau terbalik lazimnya orang yang tak tahu sejarah juga mereka mulai membina gambaran sejarah kebangsaan yang terlampau perfect, yang terlampau macam bercahaya, ya, sehingga mereka jadi sombong dari segi kesadaran kebangsaan dan coba cari musuh di luar mereka punya bangsa. Kisah Profesor Tatiana sebetulnya menggambarkan pula cara Malaysia yang serba instan dan main serobot dalam mengembangkan tamadun Melayu, dalam mempromosikan bahasa Melayu. Malaysia membajak Tatiana dan Victor Pogadaev untuk menjadi ahli bahasa Melayu Malaysia. Sebelumnya, keduanya adalah ahli bahasa Indonesia. Dengan kata lain, dengan modal ringgit, Malaysia mengembangkan tamadun Melayu yang katanya hebat itu. Tujuannya tentu saja agar bahasa Melayu yang kurang populer di Malaysia sendiri biar tampak mendunia. Untuk mencitrakan hal itu, Malaysia juga sering menggelar pidato bahasa Melayu. Tentu saja, pesertanya banyak dari negara-negara yang sebenarnya merupakan basis penyebaran bahasa Indonesia. Mengenai kisah Profesor Tatiana, berikut ini adalah penuturan orang Rusia sendiri. Di fakulti ini di University Moskow, bahasa Indonesia dah diajar cukup lama dulu, ya. Tapi bahasa Melayu Malaysia baru mula dalam tahun 1971. Ini tahun ada pengambilan pelajar yang pertama, ya, yang mempelajari bahasa Melayu Malaysia. Dr. Tatiana menjadi pensyarah. Sebab mula-mula Dr. Tatiana sendiri adalah tamatan jurusan Indonesia, ya. Tapi kebetulan pada tahun 1971 Dr. Tatiana sama juga Dr. Victor Pogadaev, ya, seorang pencinta bahasa dan sastra Melayu yang besar,
kedua-dua mereka sama, saya fikir 3 orang rakan lain mendapat peluang untuk ke Universiti Malaya, ke Kuala Lumpur. Dan semasa di sana, Dr. Tatiana sedar ada perbezaan antara bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia. Begitulah cara Malaysia mengembangkan kebudayaannya yang mereka sebut tamadun Melayu. Semuanya dilakukan serba instan. Cara itu untuk menunjukkan bahwa ilusi mereka mengenai alam Melayu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia itu semakin membesarkan ilusi mereka ketika ekonomi Malaysia sedang bagus-bagusnya. Terutama di era Mahathir Mohamad. Jadi, seiring dengan kemajuan ekonomi, tamadun Melayu pun terlihat menjadi hebat betul. Dan orang-orang Malaysia merasa menjadi pusat peradaban Asia Tenggara. Hanya saja, ilusi itu tidak bisa dipertahankan terus-menerus. Ketika tiba-tiba, Malaysia mengusulkan bahasa Melayu jadi bahasa ASEAN, orang Indonesia mulai tahu, ternyata Melayu Malaysia sudah terlalu jauh bermimpi. Malaysia bahkan mengklaim jumlah penutur bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa Melayu. Ada pula profesor yang tak mau mengakui adanya bahasa Indonesia. Semua itu sungguh mengejutkan. Kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia bahkan mengklaim juga diaspora bangsa Indonesia, diaspora suku-suku di wilayah Indonesia. Cara-cara Malaysia itu amat menggelikan. Sejarah jelas menunjukkan bahwa pusat peradaban di masa lalu berada di wilayah Indonesia. Orang-orang Malaysia di semenanjung ujung Medini hanyalah pendatang. Mereka berasal dari suku-suku di Indonesia. Bukan cuma bukti candi dan prasasti yang menunjukkan hal itu. Puluhan ribu naskah kuno tersebar dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Semua naskah kuno, juga aksara kuno, jelas menunjukkan kehebatan suku-suku di Indonesia di masa lalu. Sungguh aneh, jika Malaysia mau memelayukan semua, mau mengubur budaya warisan nenek moyang itu dengan label Melayu. Padahal, orang-orang Malaysia sebenarnya hanyalah diaspora dari suku-suku di Nusantara. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak sajian kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.